lagi di pembelajaran hari ini. Sebelum kita belajar, kita harus membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan kali ini kita belajar tema 8, subtema 2, pelajaran EPS tentang kegiatan ekonomi di sekitar kita. Tujuannya agar kita mengetahui kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar kita. Kalian sudah tahu belum apa sih kegiatan ekonomi itu? Nah, kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan atau mendapatkan barang dan jasa. Nah, di sini sudah ada gambar tentang kegiatan ekonomi. Kita amati bersama ya gambarnya. Di sini ada 3 gambar, berarti ada 3 kegiatan ekonomi. Yang pertama ada produksi, yang kedua ada distribusi, setelah dari distribusi dialihkan ke konsumsi. Kalian sudah tahu belum apa sih produksi, distribusi, dan konsumsi itu? Ada 3 kegiatan ekonomi. Yang pertama ada produksi, yaitu kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Biasanya orang yang melakukan produksi ini disebut produsen. Yang kedua yaitu distribusi. Distribusi ini adalah kegiatan menyalurkan barang, dan orang yang menyalurkan barang ini, orang yang melakukan distribusi disebut distributor. Dan yang ketiga ada konsumsi, yaitu kegiatan menggunakan barang atau jasa, dan orang yang melakukan konsumsi ini disebut konsumen. Gimana sekarang udah paham kan? Kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kita itu ada 3. Ini adalah contoh kegiatan ekonomi yang kedua. Di sini ada gambar produksi, di mana orang yang memproduksi ini disebut produsen, sedang membuat makanan, dan setelah makanannya dibuat lalu diantarkan oleh kurir. Nah, kurir ini disebut distributor yang mendistribusikan makanan. Setelah sampai ke rumah pesanan, orang yang memesan ini disebut konsumen, dan dia melakukan konsumsi atau memakan pesanannya yang sudah dipesan ke produsen ini. Nah, kalian pasti pernah kan mengalami kegiatan ekonomi seperti ini. Kita simak bersama video berikut ini yuk. Kegiatan ekonomi yang pertama adalah produksi. Produksi adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa. Contohnya ada banyak. Yang pertama yaitu membuat kue, yang kedua menanam padi, sayur, dan buah. Yang ketiga yaitu ada menjahit pakaian. Yang keempat itu menjala ikan. Dan yang kelima adalah pabrik pembuat kertas. Dan masih banyak lagi contoh produksi yang lainnya. Yang kedua ada distribusi. Distribusi adalah kegiatan ekonomi yang menyalurkan barang ke konsumen. Contohnya juga sama, ada banyak contoh distribusi. Yang pertama, mengantar sayuran ke pasar. Yang kedua, mengantar pesanan. Yang ketiga, pedagang sayuran yang menjualnya di pasar. Dan petani yang menjual beras di warung. Yang ketiga ada konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang menggunakan atau memakai barang atau jasa. Contohnya, yang pertama, memakan nasi dan sayur mayur. Yang kedua, membeli dan memakai pakaian. Yang ketiga, berbelanja kebutuhan rumah. Yang keempat, menggunakan ojek online. Selain itu juga ada produsen. Produsen itu adalah orang yang membuat,
menghasilkan atau menyediakan barang atau jasa. Contohnya, yang pertama adalah pembuat kue. Yang kedua, ada petani padi. Yang ketiga, ada petani sayur dan buah. Yang keempat, ada peternak ayam. Yang kelima, ada penjahit pakaian, dan masih banyak lagi jenis-jenis dan contoh produsen. Yang kedua, ada distributor. Distributor adalah orang yang mengantar dan menyalurkan barang kepada konsumen. Contoh distributor yang pertama adalah pedagang grosir beras di pasar. Yang kedua adalah kurir yang membawa pesanan. Yang ketiga adalah pedagang yang menjual dagangannya di pasar. Nah, yang ketiga ada konsumen. Konsumen adalah orang yang menggunakan atau memakai barang atau jasa. Contoh konsumen yang pertama adalah pembeli makanan di pasar. Yang kedua, pembeli beras di warung. Yang ketiga, orang yang memakai pakaian. Yang keempat, pengguna AC. Dan yang kelima adalah penumpang ojek. Ini adalah contoh kegiatan ekonomi pedagang sayur. Yang pertama, ada petani sayur yang berperan sebagai produsen yang memproduksi atau menghasilkan sayuran. Setelah sayurannya panen, lalu diantarkan kepada pedagang, di mana pedagang ini disebut distributor. Lalu dikonsumsi oleh konsumen. Konsumen di sini adalah pembeli yang membeli sayuran di pedagang sayur tadi. Yang kedua adalah contoh kegiatan ekonomi pedagang beras. Yang pertama, ada petani padi yang bercocok tanam di sini memproduksi beras. Lalu setelah panen, berasnya akan dijual. Di sini penjual beras berperan sebagai distributor. Lalu dibeli oleh konsumen dan dikonsumsi untuk makan bersama-sama. Kuis yuk. Jawab pertanyaan di bawah ini ya. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan produksi dan produsen? Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan distribusi dan distributor? Dan yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan konsumsi dan konsumen? Kalian jawab pertanyaan ini dan tulis di buku tulis kalian masing-masing di rumah ya. Nah, dari pelajaran ini kita mengetahui bahwa kegiatan ekonomi itu sebenarnya banyak yang ada di lingkungan sekitar kita. Oke, sekarang kita berada di akhir pembelajaran. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kegiatan ekonomi itu ada 3. Yang pertama produksi, yaitu kegiatan menghasilkan barang atau jasa, dan orang yang melakukannya disebut produsen. Yang kedua yaitu distribusi, yaitu kegiatan menyalurkan barang, dan orang yang melakukannya disebut distributor. Dan yang ketiga konsumsi, yaitu kegiatan menggunakan barang atau jasa, dan orang yang melakukannya disebut konsumen. Nah, sekarang kita sudah tahu ya apa saja kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kita. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita harus mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya sudah belajar bersama Ibu di pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.